belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kalau biasanya kan yang berdoa itu ibu suruh ketua kelas. Yang sekarang ibu yang berdoa itu siswa yang paling gemoy di kelas ini. Siapa siswa yang paling gemoy di kelas ini? Itu yang ibu suruh untuk membaca doa hari ini. Siapa? Marsya. Ayo Marsya. Marsya, pimpin doanya sebelum kita belajar hari ini. Doa mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuki materi, dengarkan ibu baik-baik ya. Pergi belanja ke pasar. Takut. Saking besarnya jadi kesasar. Takut. Jika ingin menjadi pintar. Takut. Tentulah harus rajin belajar. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian pantun. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri dari pantun tersebut. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan bentuknya. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang kelima, kalian dapat membuat pantun yang menarik sesuai dengan ciri-ciri pantun. Dan yang terakhir, kalian dapat membacakan pantun yang telah kalian buat tersebut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Baiklah anak-anak, perhatikan ke depan. Pengertian dari pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri dari 4 baris yang bersajak A, B, A, B, di mana pada baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Kalian bisa lihat di papan tulis. Yang pertama, apa yang pertama? Pantun hiasan. Pantun hiasan. Yang kedua, pantun cinta. Pantun cinta. Yang ketiga, pantun nasihat. Yang keempat, pantun jenaka. Kelima, pantun teka-teki. Yang keenam, pantun agama. Dan yang terakhir, pantun peribahasa. Ya, bagus. Artinya tidak langsung terlihat, namun dia tersirat. Mengerti? Selanjutnya, pantun cinta. Contoh dari pantun cinta, walaupun laut di kayu, tapi mengapa terasa rata? Walaupun kamu jauh, tetapi mengapa aku cinta? Pantun tersebut berisi tentang cinta, keromantisan, perasaan cinta, rindu antara dua insan yang saling mabuk cinta. Selanjutnya, pantun nasihat. Pantun nasihat, contoh dari pantun nasihat, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Pantun nasihat berisi pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Pesan
dalam pantun ini juga menebar kebaikan. Selanjutnya pantun jenaka. Ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpok Ati. Pantun jenaka ini biasanya digunakan untuk menghibur. Kadang pantun jenaka ini digunakan untuk saling menyindir, namun dalam suasana hangat dan akrab. Jadi menyindirnya itu bukan menyindir yang bikin orang lain tersinggung, tetapi di sini menyindirnya dalam suasana yang hangat dan akrab. Jadi orang lain itu tidak tersinggung, ya. Kuku terbang melintang. Cakep. Hingga mengisap bunga layu. Cakep. Hati di dalam menaruh bimbang. Cakep. Melihat ikan memanjat kayu. Cakep. Nah, sekarang dari yang teman kalian sebutkan tadi, kira-kira itu pantun jenis apa, nak? Pantun jenaka. Bagus. Jadi itu pantun jenaka. Contoh pantun jenaka. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerja siswa. Ibu bagi 3 kelompok. Jadi kalian kerjakan lembar kerja siswa ini yang Ibu bagikan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Cukup? Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kita bahas sama-sama. Mengerti semua? Silakan kalian isi diskusi dengan temannya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Kelompok ini? Bisa? Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah semua, Ibu pilih satu perwakilan dari kelompok kalian. Kita bahas soalnya sama-sama. Dari kelompok 1, Deplan, Ibu suruh ke depan. Sama kelompok 3, Afifah, ayo ke depan. Membahas soal yang tadi yang Ibu berikan. Depan dulu ya. Ya. Buah pinang, buah belimbing. Cakep. Ketiga dengan buah mangga. Cakep. Sungguh senang berbapak sumbing. Cakep. Biar marah tertawa juga. Cakep. Tepuk tangan dulu. Bagus ya. Kelompok 3. Sekarang kelompok 1, Deplan. Pohon manggis bisa dirawat. Cakep. Empat kakek tidur beradu. Cakep.
rumah, kalian cari satu pantun, terserah itu jenis pantun apa, kalian cari satu jenis pantun, dikumpul minggu depan. Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu yang dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Doa kisah. Anak-anak, sebelum kita pulang, ibu ada satu pantun buat kalian. Kalian lihat di papan tulis, buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari.